Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, kita lanjut. Buku Amanat kepada Orang Muda, pasal 124 dengan judul Nilai atau Manfaat Rekreasi. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir pada malam ini, ada nggak sih dari antara kita yang tidak suka pergi berekreasi atau tidak suka pergi berlibur? Sukanya hanya tidur-tiduran di rumah aja. Ada? Saya rasa dari antara kita semua lebih suka pergi berekreasi ya. Kita akan membahas manfaat dari berekreasi ini menurut firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, di sini dikatakan ada perbedaan di antara rekreasi dan kepelisiran. Rekreasi bila sesuai dengan namanya cenderung menguatkan dan membangun, mengajak kita meninggalkan pekerjaan dan beban sehari-hari, menyegarkan pikiran dan jasmani, dan kemudian menyanggupkan kita kembali dengan tenaga baru untuk tekun bekerja dalam hidup ini. Sebaliknya, kepelisiran hanya mencari kesenangan semata dan sering dilakukan lewat batas. Hal itu menyerap tenaga yang diperlukan untuk pekerjaan yang sangat berguna dan terbukti menghalangi kemajuan hidup sejati. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa rekreasi yang seharusnya kita lakukan adalah untuk menguatkan kita sehingga setelah kita pergi berekreasi kita bisa melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari dengan lebih penuh semangat. Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat merasa dan menyadari bahwa Allah adalah Bapa dan juga sahabat mereka yang kekal. Kita sebagai umat Kristen haruslah hidup dengan bersukacita, karena dengan bersukacita kita berarti kita merasakan kasih dan berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita harus hidup penuh dengan sukacita dari antara semua makhluk hidup yang sudah Tuhan ciptakan. Tetapi banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus yang ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati, kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Allah adalah beban walau kepada jiwa yang rela, dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Katakan di sini bahwa kebanyakan orang Kristen hidup dengan penuh kesedihan, kekhawatiran, kekecewaan, atau hal-hal negatif lainnya. Mereka merasa bahwa perintah Allah, firman Allah, misi Allah yang Allah berikan kepada umat manusia itu adalah suatu tekanan, suatu beban yang harus kita lakukan, karena untuk melakukan hal tersebut kita harus mengorbankan kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, sehingga mereka merasa bahwa kalau mereka melakukan itu hanyalah sebagai formalitas mereka sebagai umat Kristen. Jadi mereka melakukan perintah-perintah Allah itu secara terpaksa, bukan benar-benar dari dalam hati mereka. Padahal Allah itu memberikan kepada kita pilihan, mau mengikut Dia
atau tidak, mau menuruti perintahnya atau tidak. Tapi kebanyakan orang Kristen melakukan perintah Allah dengan paksaan. Allah sangat tidak menyukai hal tersebut. Kita tidak ragu-ragu mengatakan bahwa golongan yang mengaku umat Kristen seperti ini bukanlah yang sejati. Allah itu kasih adanya. Siapa yang tetap dalam Allah berada dalam kasih. Semua orang yang telah mengenal kasih sayang yang lembut dari Bapa Surgawi melalui pengalaman akan membagikan terang dan sukacita di mana saja mereka berada. Kehadiran dan pengaruh mereka di tengah-tengah pergaulan menjadi wewangian semerbak karena mereka terpaut dengan Allah dan surga, dan kemurnian dan keindahan surga yang ditinggikan dikemukakan kepada semua yang berada dalam lingkungan pengaruh mereka. Hal ini menjadikan mereka terang dan garam dunia. Mereka akan menjadi aroma hidup bagi kehidupan, bukan aroma maut untuk kematian. Seperti yang tadi saya katakan, orang-orang Kristen yang merasa perintah Allah itu adalah paksaan, mereka dikatakan di sini mereka bukanlah umat Kristen yang sejati. Karena Allah menyukai kasih seadanya, bukan dengan paksaan. Jika kita benar-benar mengaku umat Kristen, kita pasti pernah, sering, dan selalu merasakan kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, haruslah kita bersukacita agar kita dapat menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita dapat mencerminkan kehidupan Allah dalam diri kita, dan semakin banyak orang mengenal Allah melalui kita. Selanjutnya, rekreasi Kristiani adalah kesempatan dan tugas umat Kristiani untuk menyegarkan semangat dan menguatkan tubuh melalui rekreasi yang murni, dengan tujuan menggunakan kuasa tubuh dan pikiran mereka untuk kemuliaan Allah. Rekreasi kita janganlah suasana menyenangkan tanpa arti, bentuk yang sama sekali tidak bermakna. Kita dapat melakukan begitu rupa sehingga bermanfaat dan meninggikan orang-orang dengan siapa kita bergaul, dan meninggikan mutu kita dan mereka untuk lebih sukses menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat Kristiani. Jadi, rekreasi yang harus kita lakukan adalah yang dapat menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Lalu tujuan rekreasi itu adalah untuk menggunakan tubuh dan pikiran kita hanya untuk kemuliaan Allah. Katakan, janganlah kita melakukan rekreasi yang tidak bermanfaat. Rekreasi seperti apa yang tidak bermanfaat itu? Kita tidak dapat dimaafkan di hadapan Allah kalau masuk dalam kepelisiran yang membuat kita cenderung tidak sanggup menjalankan tugas sehari-hari dengan setia, dan kemudian mengurangi minat merenungkan perkara-perkara surga dan Allah. Agama Kristus menggembirakan dan meninggikan pengaruh. Hal itu mengatasi semua yang berupa sundau gurau dan lelucon yang bodoh, dan obrolan sia-sia nan kocak. Dalam seluruh giliran rekreasi, kita dapat mengimpun semangat dan kuasa yang segar dari sumber kekuatan ilahi, supaya kita dapat lebih sukses mengangkat hidup kita ke arah kemurnian, kesucian, dan kebaikan sejati. Nah, dikatakan di sini, rekreasi yang tidak bermanfaat itu adalah kepelisiran. Tadi di pendahuluan kita sudah mengetahui bahwa kepelisiran itu hanyalah kesenangan semata yang jika kita lakukan, kita bukannya semakin bersemangat, tapi itu malah menyerap tenaga kita, dan untuk melakukan pekerjaan seterusnya kita merasa lebih malas. Janganlah kita melakukan obrolan yang sia-sia dan bodoh. Rekreasi yang kita lakukan haruslah yang dapat mengangkat hidup kita ke arah kemurnian, kesucian, dan kebaikan sejati, yang dapat memberikan kita semangat untuk melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari. Mencintai keindahan. Allah yang agung sekalipun adalah pencinta keindahan. Ia telah memberikan kepada kita bukti yang tidak salah dari karya tangannya. Ia menciptakan Taman Eden yang indah bagi nenek moyang kita yang pertama. Berbagai jenis pepohonan besar bertumbuh dari tanah untuk kegunaan dan hiasan. Kembang-kembang yang indah diciptakan,
keindahan yang langka, berbagai warna-warni mengharumkan udara. Burung-burung penyanyi yang riang dengan bulu berwarna-warni melakukan nyanyian-nyanyian sukacita memuji Sang Pencipta mereka. Itulah rancangan Allah agar manusia menikmati kebahagiaan dalam pekerjaan merawat segala yang diciptakannya. Dan semua keperluan mereka akan dipenuhi dengan buah-buah pepohonan di taman itu. Dikatakan di sini bahwa Taman Eden yang Allah ciptakan itu begitu indah. Untuk apa? Untuk manusia agar dapat menikmati keindahan tersebut. Agar manusia boleh berbahagia dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Pekerjaan merawat segala yang sudah Allah ciptakan. Allah menciptakan Taman Eden yang begitu indah sebagai rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Dilengkapi pepohonan yang mulia, kembang-kembang yang indah, dan semuanya indah alami untuk kebahagiaan kita. Ia memberikan kepada kita lambang kasih-Nya supaya kita punya gambaran yang tepat mengenai tabiatnya. Nah, Allah menciptakan Taman Eden bukanlah hanya untuk kebahagiaan kita, hanya untuk agar manusia dapat menikmati alam ciptaannya tersebut. Allah menciptakan Taman Eden, merawatnya dengan sebaik mungkin agar dapat kita nikmati, itu adalah agar menjadi teladan bagi kita umat-umatnya bahwa ini loh yang harus kita lakukan, ini loh yang Tuhan ingin kita lakukan kepada alam ciptaannya. Ia telah menanamkan di hati anak-anaknya cinta akan keindahan. Tapi cinta ini telah diselewengkan oleh banyak orang. Manfaat dan keindahan yang dilimpahkan Allah kepada kita telah disembah, ketika kemuliaan pemberi dilupakan. Ini adalah kebodohan akibat tidak bersyukur. Kita harus mengakui kasih Allah kepada kita dalam semua karya penciptaannya, dan hati kita harus menyambut bukti-bukti kasih-Nya dengan menyerahkan kepadanya hati yang terbaik dan kasih yang tersuci. Jadi Allah memberikan kepada kita cinta akan keindahan, tetapi seringkali kita menyelewengkan cinta tersebut. Mengapa? Inilah akibat dari kalau kita lebih sering pergi berrekreasi ke tempat-tempat buatan manusia dan bukan ke alam ciptaan Allah secara langsung. Sehingga kita jadi lupa untuk bersyukur karena kita tidak lihat secara langsung begitu indah alam yang sudah Allah buat untuk kita. Kita lebih senang pergi ke tempat-tempat buatan manusia dan kita memuji apa yang sudah manusia buat daripada apa yang sudah Allah buat. Pelukis agung. Allah telah mengelilingi kita dengan pemandangan alam yang sungguh indah untuk menarik dan memikat pikiran kita. Itu adalah rancangannya supaya kita memadukan kemuliaan alam dengan karakternya. Jika kita setia mempelajari buku alam, kita akan mendapatinya sebagai sumber yang amat banyak untuk merenungkan kasih dan kuasa Allah yang kekal. Seperti yang saya katakan tadi, rekreasi yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Sebaiknya kita pergi berekreasi itu ke alam agar kita dapat merasakan secara langsung kasih yang sudah Tuhan berikan, sehingga kita boleh lebih bersyukur betapa indahnya kasih dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang memuji kemahiran seni yang memperlihatkan karya lukis yang indah di atas kanvas. Semua kuasa manusia telah diabdikan pada seni, namun masih jauh sangat kurang dibandingkan dengan yang alami. Seni tidak akan pernah mencapai kesempurnaan seperti yang terlihat di alam. Banyak yang mengaku orang Kristen akan amat mengagumi lukisan matahari terbenam di waktu senja. Mereka menyembah kemahiran pelukis, tetapi mereka melewati begitu saja tanpa mengagumi kemuliaan matahari terbenam sebenarnya yang merupakan peluang mereka melihat langit cerah menjelang senja. Nah, kebanyakan orang memuji lukisan-lukisan yang dibuat oleh seniman dunia.
Padahal sebenarnya lukisan itu tidak lebih baik dari kalau kita melihat alam secara langsung. Karena dari mana pelukis ini boleh dapat inspirasinya, dari mana mereka dapat motivasi untuk melukis alam tersebut. Dari manakah pelukis menerima rancangannya? Tentunya dari alam yang merupakan ciptaan Allah. Tetapi pelukis agung itu telah melukis di bentangan langit, kanvas yang silih berganti, keindahan matahari terbenam. Ia telah mewarnai dan menyepuh langit dengan emas, perak, dan kirmizi, seolah-olah gerbang surga terbuka lebar. Agar kita dapat menatap cahayanya, dan imajinasi kita menembus kemuliaan yang di dalam. Banyak yang berpaling tanpa mengindahkan keindahan langit itu. Mereka gagal menelusuri kasih dan kuasa kekal Allah dalam keindahan yang tidak terlukiskan di langit. Tetapi mereka hampir terpikat saat mereka menatap dan memuja lukisan yang sempurna itu, yang hanya ditiru dari pelukis agung itu. Dikatakan di sini bahwa lukisan-lukisan atau gambaran-gambaran yang dibuat oleh seniman dunia itu adalah sebuah tiruan yang tidak sempurna sedikit pun yang ditiru dari pencipta kita, pelukis itu. Tapi kita lebih sering memuji keindahan lukisan seniman dunia daripada apa yang sudah Allah buat. Karena apa? Karena kita jarang pergi ke alam. Yang kita lihat adalah gadget kita. Yang kita lihat adalah gambar-gambar yang ada di gadget kita. Sehingga kita lupa bahwa semua itu didapatkan, bahwa pelukis itu mendapatkan inspirasi untuk melukis hal tersebut dari alam ciptaan Tuhan. Mereka mendapatkan akal pikiran dari Tuhan. Tak mampu melawan godaan. Jangan harap bahwa Anda dapat menggabungkan diri dengan orang-orang yang cinta kepelisiran, cinta hiburan dan kesenangan pada waktu yang sama dapat melawan pencobaan. Jadi dikatakan di sini bahwa kita tidak akan pernah bisa mencintai kepelisiran sekaligus mencintai alam ciptaan Tuhan. Karena seperti yang terdapat pada Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kesimpulan dari firman yang boleh saya bawakan pada malam ini adalah kita sebagai umat Kristen haruslah hidup dengan penuh sukacita kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena dengan begitu kita berarti merasakan kasih dan berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena di dalam Alkitab pun Matius 5 ayat 3 sampai 12 dikatakan di situ bahwa dalam keadaan apapun, suka maupun duka, senang maupun sedih, kita harus berbahagia karena Allah akan selalu berada di samping kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, ia akan selalu memberikan kasih dan berkat-Nya kepada kita. Jika kita merasa bosan atau jenuh dengan kehidupan sehari-hari kita, dengan pekerjaan sehari-hari kita, boleh kita pergi berekreasi, tetapi rekreasi yang bermanfaat, yang dapat memuliakan nama Tuhan, dan dapat memberikan semangat kepada kita, sehingga hari esok setelah kita kembali dari rekreasi tersebut, kita dapat lebih bersemangat melakukan pekerjaan kita. Rekreasi seperti apa yang bermanfaat, itu adalah rekreasi yang menikmati alam ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Sekian firman yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini dapat menguatkan iman kita selalu. Tuhan memberkati.